Real Madrid harus bersabar menanti kembalinya Jude Bellingham. Gelandang 22 tahun itu dipastikan absen hingga akhir Oktober atau bahkan November tahun 2025, usai menjalani operasi bahu pasca Piala Dunia antar klub. Cedera ini membuatnya melewatkan setidaknya 10 laga awal musim, termasuk kemungkinan El Clasico pertama. Bellingham, yang musim lalu mencetak 17 gol dari 32 laga La Liga, tetap tampil gemilang meski bermain dalam rasa sakit. Kini, rasa nyeri itu hilang dan ia fokus memulihkan diri. Selama ia absen, Xabi Alonso akan mengandalkan Arda Güler, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, serta gelandang lain seperti Valverde, Camavinga, dan Tchouaméni. Madrid pun berharap, saat kembali, Bellingham bisa langsung menunjukkan permainan terbaiknya. West Ham United serius memperkuat lini tengah di bursa transfer musim panas ini, dan target utama mereka adalah gelandang muda Southampton, Matheus Fernandes. Pemain 21 tahun asal Portugal itu tampil gemilang musim lalu meski timnya terdegradasi, mencetak 3 gol dan 6 assist dari 43 laga. Kebutuhan West Ham cukup mendesak setelah Carlos Soler kembali ke PSG dan Guido Rodriguez tampil kurang memuaskan. Fernandes dinilai cocok berkat fleksibilitas dan kemampuannya membangun serangan. Namun, rintangannya tak ringan. Southampton mematok harga sekitar 30 juta pound, dan West Ham harus bersaing dengan klub lain yang juga mengincarnya. Jika berhasil, Fernandes bisa jadi pilar baru di London Stadium musim depan. Fede Valverde memberi kabar gembira bagi Real Madrid jelang laga pembuka La Liga melawan Osasuna, tanggal 19 Agustus mendatang. Meski sempat cedera otot kaki kanan dan absen di laga persahabatan kontra WSG Tirol, gelandang asal Uruguay itu memastikan dirinya akan fit. "Ya, saya pasti siap lawan Osasuna," tegasnya. Di tengah jadwal padat usai Piala Dunia antar klub, Madrid memang kehilangan beberapa pemain penting seperti Camavinga. Kehadiran Valverde akan vital, terutama dengan rencana Alonso memakai sistem 2 penyerang dan bek sayap menyerang, yang menuntut lini tengah kuat dalam bertahan dan menyerang. Kini, keputusan ada di tangan pelatih apakah Valverde akan langsung starter di laga perdana tersebut. Galatasaray siap mengajukan tawaran untuk bek Inter Milan, Benjamin Pavard. Inter memasukkan bek 29 tahun asal Prancis itu ke daftar jual meski ia datang dari Bayern Munich pada 2023 dengan reputasi besar. Masalah kebugaran dan usia yang tak lagi muda membuatnya tak masuk rencana jangka panjang manajemen Oaktree dan pelatih baru Christian Chivo, yang ingin meremajakan skuad. Selain Pavard, Jan Bisek juga berpotensi hengkang. Inter sendiri mengincar bek muda Parma, Giovanni Leoni, yang dibanderol 40 juta euro. Namun, mereka harus bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan talenta 18 tahun tersebut. Barcelona berpeluang mendapat pemasukan tambahan setelah AS Roma kembali meminati mantan winger mereka, Abde Ezzalzouli, yang kini bermain untuk Real Betis. Menurut Mundo Deportivo, Roma ingin merekrut Abde sebelum bursa transfer ditutup. Waktu ketertarikan ini menguntungkan bagi Barca yang masih menghadapi masalah keuangan jelang laga pembuka La Liga melawan Mallorca. Klub membutuhkan dana untuk mendaftarkan kiper baru Joan Garcia dan pemain lainnya, sambil menunggu persetujuan La Liga atas penjualan kursi VIP Spotify Camp Nou senilai 100 juta euro. Moises Caicedo menutup musim lalu dengan gemilang. Gelandang Chelsea ini dinobatkan sebagai pemain terbaik versi pemain dan supporter, meraih 2 trofi, mencetak gol di final Conference League, dan jadi pemain ketiga terbaik di Piala Dunia antar klub. Saat pulang ke Ekuador, sambutan rakyatnya begitu hangat. "Orang-orang menghentikan saya di jalan, gila sekali, mereka senang melihat saya," ujarnya. Kini kembali ke Cobham, Caicedo fokus membantu tim. Dukungan pelatih Enzo Maresca membuatnya semakin termotivasi. "Saya lapar akan pencapaian, langit adalah batasnya," tegasnya. Musim ini, ia juga akan menjalani debut Liga Champions. "Ini mimpi jadi kenyataan, levelnya berbeda, semua mata tertuju pada Anda. Kami ingin tampil sangat baik," tutupnya.
Aaron Ramsdale akhirnya tersenyum lagi setelah 4 tahun penuh pasang surut. Kiper timnas Inggris ini resmi dipinjamkan dari Southampton ke Newcastle United untuk semusim, berharap bangkit di bawah Eddie Howe, mantan pelatihnya di Bournemouth. Ramsdale sempat bersinar di Arsenal, tapi posisinya tergusur oleh David Raya. Pindah ke Southampton tak berjalan mulus, klub terdegradasi, dan kini ia merasa pulang bersama Howe. Cara dia bekerja dan intensitasnya membawa senyum kembali, ujarnya. Newcastle sudah lama mengincarnya, dan kali ini kesepakatan terjadi cepat. Meski tak ikut tur pramusim ke Korea, Ramsdale langsung debut melawan Espanyol, menahan penalti dan memukau supporter. Setelah beberapa hari adaptasi, ia yakin transisinya mulus. Saya sudah kenal beberapa pemain, koneksi akan terbentuk, dan semoga kami bisa membangun sesuatu yang besar, tutupnya. Manchester United terus agresif di bursa transfer musim panas ini dengan membidik gelandang muda Brighton, Carlos Baleba. Meski sudah merekrut 3 pemain besar, United melihat posisi gelandang bertahan sebagai prioritas utama. Menurut jurnalis David Ornstein, beberapa pemain United bahkan sudah menjalin komunikasi dengan Baleba, dan pelatih Ruben Amorim mengagumi talentanya. Namun, Brighton menegaskan tak berniat menjual sang pemain setidaknya hingga musim depan. Meski peluangnya tipis, United tetap mencoba, berharap ada celah di detik akhir bursa transfer. Jika harga wajar, negosiasi bisa berlanjut, tapi bila terlalu tinggi, mereka siap mundur. Langkah proaktif ini diambil agar United tidak kalah cepat dari rival seperti Liverpool atau Manchester City, karena Baleba dinilai mampu menutup celah di lini tengah dan mengangkat stabilitas permainan setan merah. Juventus menghadapi bursa transfer musim panas dengan penuh tekanan. Setelah gagal memboyong target utama seperti Hijulman dari Sporting Lisbon dan Sandro Tonali dari Newcastle, Sinyonya tua kini mengalihkan fokus ke opsi yang lebih realistis. Matt O'Reilly dari Brighton menjadi kandidat terkuat dengan skema pinjaman plus kewajiban beli, sementara Yves Bissouma dari Tottenham masuk daftar cadangan. Namun, perekrutan Bissouma akan memakan slot terakhir pemain non-Uni Eropa, yang bisa menutup peluang mendatangkan Nahuel Molina dari Atletico Madrid. Dengan musim Serie A dimulai tanggal 24 Agustus melawan Parma, Juventus harus bergerak cepat. Semua mata kini tertuju pada O'Reilly sebagai solusi tercepat untuk memperkuat lini tengah sebelum waktu habis. Tony De Inter, bek tengah berbakat, resmi meninggalkan Genoa untuk bergabung dengan AC Milan dengan transfer senilai 20 juta euro termasuk bonus. Setelah lolos tes medis, ia menuju AC Milan untuk menandatangani kontrak jangka panjang. Pemain asal Belgia ini sudah mencatat 70 penampilan di Serie A bersama Genoa dan Empoli, membuatnya jadi tambahan berharga bagi lini belakang rossoneri. Milan berharap De Inter bisa menjadi solusi jangka panjang sekaligus memperkuat ambisi mereka di Italia dan Eropa. Besok, ia akan menjalani latihan perdana di Milanello, sekaligus bertemu dengan mantan pelatihnya di Juventus, Massimiliano Allegri, yang diyakini akan mempercepat adaptasinya di klub baru. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United semakin tak pasti. Winger Argentina itu dikabarkan mendapat lampu hijau dari pelatih Ruben Amorim untuk mencari klub baru, usai kecewa tak menjadi starter di final Liga Eropa melawan Tottenham. Chelsea disebut jadi tujuan terkuatnya. Jika pindah, ia akan menyusul Marcus Rashford yang lebih dulu hengkang ke Barcelona. Sementara itu, nasib Anthony, Jadon Sancho, dan Tyrell Malacia masih belum jelas. Di sisi lain, United sedang merombak lini serang besar-besaran dengan mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Mereka bahkan masih mengincar gelandang Brighton, Carlos Baleba, demi membentuk skuad yang lebih solid sebelum musim dimulai. Pelatih Newcastle, Eddie Howe, buka suara soal masa depan Alexander Isak. Menurutnya, semua kemungkinan masih terbuka. Isak memang masih terikat kontrak dan berstatus pemain Newcastle, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan manajemen klub. Howe berharap timnya tetap kuat musim ini,
Namun ia menegaskan hanya ingin pemain yang benar-benar punya komitmen bermain untuk The Magpies. Dengan atau tanpa Isak, Newcastle tetap harus fokus. Mereka akan membuka perjalanan di Premier League 2024-2025 dengan laga tandang ke markas Aston Villa akhir pekan ini. Situasi transfer musim panas ini mengaitkan dua striker top, Rasmus Højlund dari Manchester United dan Dusan Vlahovic milik Juventus. Awalnya, Vlahovic berpeluang hengkang, tapi negosiasi dengan AC Milan gagal. Milan kini beralih memburu Højlund, yang kabarnya mulai terbuka pindah dari Old Trafford. Langkah ini membuat peluang Vlahovic meninggalkan Turin semakin kecil. Juventus sebenarnya ingin melepas Vlahovic demi dana segar, apalagi kontraknya sulit diperpanjang. Namun, tanpa klub peminat lain, sang striker terancam bertahan hingga kontraknya habis, risiko besar bagi finansial bianconeri. Mantan gelandang Italia, Riccardo Montolivo, menilai masalah ini harus segera diselesaikan, karena mempertahankan pemain yang tak lagi masuk rencana hanya merugikan kedua pihak. Bursa transfer kian menipis, dan masa depan Vlahovic pun masih jadi tanda tanya. Bournemouth resmi mendatangkan Bafode Diakite dari Lille untuk memperkuat lini belakang jelang musim baru Liga Inggris. Bek tengah asal Prancis berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga 2030 dan akan mengenakan nomor punggung 18. Meski nilai transfer tak diumumkan, laporan menyebut total kesepakatan mencapai 40 juta euro, menjadikannya pembelian termahal kedua dalam sejarah klub. Diakite datang untuk mengisi kekosongan setelah Bournemouth kehilangan 3 bek utama musim panas ini. Pelatih Andoni Iraola menyebut Diakite sebagai tambahan penting dan masih berencana merekrut 1 bek lagi. Sang pemain sendiri mengaku senang bergabung dan siap menjalani petualangan barunya di Premier League. Berpengalaman 107 laga bersama Lille, termasuk tampil di Liga Champions, Diakite diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pertahanan Bournemouth musim ini. Liverpool akan memulai misi mempertahankan gelar Premier League saat menjamu Bournemouth di Anfield akhir pekan ini. Setelah menghabiskan lebih dari 4,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Florian Wirtz, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, dan Hugo Ekitike, The Reds ingin tetap dominan meski kehilangan Trent Alexander-Arnold dan Luis Diaz. Di bursa transfer, mereka tengah bersaing dengan Barcelona dan Juventus untuk merekrut Marc Guéhi dari Crystal Palace, meski harga 878 miliar rupiah masih jadi hambatan. Sementara itu, Leeds dan West Ham mengincar Ben Doak, yang dipatok 439 miliar rupiah usai tampil impresif di Middlesbrough. Menjelang penutupan bursa, Liverpool diprediksi tetap sibuk memperkuat skuad dan melepas pemain demi keseimbangan finansial. AC Milan mencapai kesepakatan dengan Young Boys untuk merekrut bek kanan Zakari Atekame senilai 10 juta euro plus bonus, dengan klausul 10% penjualan berikutnya. Atekame menjadi rekrutan ke-7 Milan musim panas ini, menyusul Luka Modric, Ardon Jasari, Samuel Ricci, Pervis Estupinan, Pietro Terracciano, dan segera Koni de Inter. Pemain muda cepat dan tangguh ini diharapkan memperkuat sisi kanan pertahanan, menggantikan peran yang ditinggalkan Emerson Royal. Pengalaman Atekame di Liga Champions menjadi modal penting untuk bersaing di Serie A dan Eropa. Transfer ini menegaskan strategi Milan memadukan pemain berpengalaman dengan talenta muda, serta menunjukkan hubungan baik klub dengan Young Boys. Rossoneri kini fokus menatap musim baru dengan target meraih sukses di semua kompetisi. Pelatih Napoli, Antonio Conte, memuji Kevin De Bruyne yang baru datang dari Manchester City, menyebut gelandang 34 tahun itu mengejutkan semua orang berkat profesionalisme dan etos kerja tinggi. Conte berharap mantan duetnya di timnas Belgia, Romelu Lukaku, bisa tampil lebih tajam musim ini setelah musim lalu mencetak 14 gol dan 10 assist, membantu Napoli merebut Scudetto di laga terakhir. Keduanya akan kembali dipasangkan untuk mempertahankan gelar Serie A, dengan Conte yakin chemistry mereka di timnas akan terbawa ke klub. Napoli akan memulai musim 2025-26 pada tanggal 23 Agustus melawan Sassuolo, usai uji coba terakhir kontra Olympiakos.
Barcelona tetap tenang setelah Robert Lewandowski memilih bertahan meski mendapat tawaran gaji fantastis lebih dari 1 triliun rupiah per musim dari klub Arab Saudi. Agen Pini Zahavi mengungkap sang striker ingin terus bersaing di La Liga dan Liga Champions, bahkan pernah menolak pindah ke Manchester United. Musim lalu, Lewandowski mencetak 42 gol dari 52 laga, menjadi kunci bagi Blaugrana di tengah keterbatasan finansial klub. Meski begitu, peluang pindah ke Timur Tengah pada 2026 masih terbuka saat kontraknya habis. Barca menimbang dua opsi, melepasnya untuk merekrut striker muda atau memperpanjang kontrak hingga 2027. Tottenham gagal angkat trofi usai tumbang dari PSG. Harapan Tottenham Hotspur meraih Piala Super Eropa 2025 pupus setelah kalah 4-3 lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain di Stadion Friuli. Spurs sempat unggul 2-0 lewat gol Mickey van de Ven dan Christian Romero, namun PSG membalas di menit akhir lewat Lee Kang-in dan Gonçalo Ramos. Laga berlanjut ke adu tos-tosan, di mana dua eksekutor Spurs gagal menuntaskan tugasnya. Kekalahan ini membuat skuad Thomas Frank pulang tanpa trofi, meski sempat berada di ambang sejarah. Liverpool hampir menyelesaikan transfer Giovanni Leoni, bek tengah 18 tahun asal Italia yang bersinar di musim debutnya bersama Parma. The Reds siap membayar sekitar 34,75 juta euro, 527 miliar rupiah, meski Parma mematok 40 juta euro. Milan dan Inter sempat tertarik, namun mundur karena harga tinggi. Leoni dikenal punya kemampuan bertahan solid dan visi bermain matang, membuatnya cocok dengan strategi Liverpool yang kerap mengembangkan talenta muda. Transfer ini menjadi bagian dari upaya memperkuat lini belakang untuk bersaing di Premier League dan Eropa. Jika resmi, Leoni akan menjadi salah satu perekrutan paling menarik di bursa musim panas ini. Tottenham Hotspur mengajukan tawaran 40 juta euro untuk winger Real Sociedad, Takefusa Kubo, sekaligus membuka negosiasi dengan Manchester City untuk merekrut Savinho. Tawaran awal Spurs untuk Savinho senilai 43,3 juta pound ditolak, dengan City mematok harga 67 juta pound. Pemain Brasil berusia 21 tahun itu terbuka pindah, namun City tak berniat melepasnya kecuali ada kesepakatan besar. Sementara itu, Kubo, yang mencetak 23 gol dan 18 assist bersama Sociedad, dilaporkan ingin hengkang karena merasa tim tak cukup kompetitif. Meski klausul pelepasannya 60 juta euro, Spurs dan AC Milan yakin bisa menebusnya lebih murah. Spurs sebelumnya sudah mengamankan Kevin Danso, Mathys Tel, Mohamed Kudus, Luka Vuskovic, Kota Takai, dan Joao Palhinha. Huddersfield melaju ke putaran berikutnya Piala Liga usai menyingkirkan Leicester City 3-2 lewat adu penalti di Stadion John Smiths. Laga berakhir 2-2 di waktu normal, dengan Leicester unggul lebih dulu lewat gol Hamza Choudhury, 54, dan Harry Winks, 68. Huddersfield membalas lewat D. Vos, 65, dan C. Asia, 76. Skor imbang memaksa adu tos-tosan, di mana Huddersfield lebih tenang mengeksekusi, sementara dua penendang Leicester gagal. Musim 2025 menjadi tahun emas bagi Crystal Palace. Di bawah asuhan Oliver Glasner, The Eagles sukses meraih double winners, menjuarai Piala FA dan Carabao Cup. Di final Piala FA di Wembley, Palace menaklukkan Chelsea 2-1 lewat gol Jean-Philippe Mateta dan Eberechi Eze. Sebelumnya, mereka mengangkat Carabao Cup setelah menang dramatis 3-2 atas Liverpool. Prestasi ini jadi pencapaian terbesar dalam sejarah klub, membuktikan bahwa Palace mampu bersaing dengan raksasa Premier League. Para supporter berpesta di Selhurst Park, percaya era baru kejayaan Eagles baru saja dimulai. Super Eropa 2025 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 4-3 lewat adu penalti di Stadion Friuli.
Spurs unggul 2-0 lewat gol Mickey van de Ven 39 dan Christian Romero 47, namun PSG bangkit di akhir laga. Lee Kang-in memperkecil ketertinggalan di menit 84, lalu Gonçalo Ramos menyamakan skor di injury time. Laga berakhir 2-2 di waktu normal, memaksa adu penalti. Dua penendang Spurs gagal, sementara PSG sukses memastikan trofi pertama musim ini.